Baik, kalau gitu Lana, halo Lana. Bisa aktifkan mikrofon Lana. Ya, sir. Oke, please read this word. Vibration. Vibration. What is vibration in Indonesia? Vibrasi. Apa vibrasi, Pio? Pernah dengar, aduh di ujung ingat, Mas. Vibrasi. Yang lain? Ya benar, vibrasi. Nama lainnya yang lebih bahasa lah. Yang lain bisa Getaran. bantu? Getaran. Mantap banget, Ya, getaran. getaran. Benar. Getaran ya. Next, coba. Alditya. Halo Aldit. Bisa aktifkan mikrofon? Yes, sir. Oke, Aldit, please read this word. Sound. Sound. What is sound Suara. in bahasa suara? Suara atau bunyi ya? Iya. Jelas. Aal. Halo Aal, please. Open your mic. Apa, sir? Nah, ini yang terakhir. Please read this words. Gelombang suara. Loh. Itu artinya. Baca dulu. Sound wave. Sound wave. Benar banget, gelombang suara. Mantap. Nah, hari ini kita akan belajar something yang ada hubungannya dengan gelombang suara. Seperti yang sudah diprediksi oleh Aal minggu lalu ya. Contoh gelombang suara. Nah, ini sekarang kita nyampe gelombang suara. Namun sebelum itu, yuk kita review. Oke, ini nanti video bisa di play. Tapi sebelum itu ini ada dua bagian nih, batang sama nih yang bulat-bulat nih. Anggap aja tali ya. Batang sama tali. Pertanyaan Mister adalah sebelum di play, ini pertanyaannya. Nah, which part is vibration, which part is wave? Dari gambar ini. Yang wave, sir, yang merah-merah, sir. Yang wave yang merah-merah. Oke, thank you. Yang merah-merah. Tali ya. Kalau yang vibration yang mana? Tongkat. Wah, mantap nih. Thank you, Ki. Tongkat ya. Nah, jadi kalau tongkat ini vibration. Coba kita lihat. Gerakannya hanya naik turun di tempat. Tapi kalau tali, dia naik turunnya awalnya di kiri, terus merambat ke kanan. Nah, maka dia disebut dengan wave, gelombang, merambat ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan ini gelombang tali, dia merambat melalui tali. Nah, suara itu kan gelombang nih. Dia merambat melalui apa ya? Kita lihat. Ini kalau suara ya, ini gambarnya nih. Coba kalian tebak-tebak dulu deh. Kira-kira apa jawabannya? Udara. Wis, Fadil, keren sekali udara ya. Udara ya. Look, ini adalah sumbernya. Sumber, ini adalah telinga kita atau ini pendengar. Pertanyaannya sebelum kita mengarah ke udara, kan tadi gelombang itu pasti ada yang bergetar. Gelombang pasti ada yang bergetar dan juga ada yang merambat. Nah, pertanyaan Mister, getarannya berasal dari mana nih? Ada dua gambar nih ya. Kira-kira getarannya berasal dari mana nih? Frekuensi, sir. Look, dari dua gambar ini, Ki. Kira-kira getarannya berasal dari mana? Dari sumber. Dari sumber suara nih, bergetar. Benar, dari sini. Sumber getarannya dari sini. Kemudian bagaimana getaran ini bisa sampai ke telinga kita, benar kata Fadil tadi, melalui udara. Nah, gimana tuh merambatnya? Kalau tali tadi kan merambatnya kelihatan ya. Kalau udara gimana nih? Nah, ini Mister punya animasinya ya, biar ada sedikit visualisasinya gitu. Oke, nih mari kita play dulu. Getaran merambat melalui udara, jadi gelombang suara sampai ke telinga terdengar. Sekarang ini animasinya.
Kelihatan jelas nggak di tempat kalian? Seperti gelombang suara, sir. Seperti gelombang suara. Merambat suaranya, sir. Iya, merambat. Nah, berarti kalau tadi dibilang Fadil nih ya, ini bergetar sumbernya, terus kita bisa dengar merambat melalui udara. Berarti kalau dari video ini, udaranya yang mana ya? Bulat-bulat kecil. Iya, bulat-bulat kecil. Apa yang terjadi pada bulat-bulat kecil ketika ada getaran? Kan merambat, sir. Kayak ombak kan, sir. Oh, kayak Getaran kan ombak merambat. ya. Benar, kayak ombak. Nah nih, jadi getaran itu ternyata menggerakkan partikel-partikel udara nih. Yang hijau-hijau ini. Walaupun sebenarnya warnanya nggak hijau ya, cuman ini animasinya aja. Nah gini, animasi lain yang sini. Nah ini animasi lain nih. Nah gitu gerakannya ya. Kanan, kiri, saling berdesakan sampai akhirnya sampai ke telinga kita. So, dari sini kita simpulkan bahwa sifat pertama gelombang suara adalah merambat. Benar. Sound wave propagate ini merambat through melalui medium. Nah, berarti kalau dalam hal ini ketika kita mendengar suara speaker, mediumnya apa mediumnya? Halo? Suara saya terdengar jelas nggak ya ini ya? Cek, 1, 2, apakah suara saya putus-putus? Jelas, sir. Jelas banget, sir. Oh, jelas ya? Jelas. Jelas, oke. Sifat pertama gelombang berarti suara bisa merambat melalui medium. Kalau kita bicara yang ini tadi, yang kita bahas di animasi, berarti gelombang suara itu merambat melalui medium. Mediumnya apa ya? Mediumnya apa nih? Apa medium tempat merambatnya? Ups, bentar. Udara, benar, udara. Good job. Udara. Ada medium ya, udara ya. Mediumnya udara dalam hal ini. Good. Thank you, Hafi. Oke, yang lain silakan ya. Kalau mau jawab bisa ketik di kolom chat. Kalau mau langsung voice juga bisa. Silakan. Nah, sekarang kalau sound wave itu melewati udara, sekarang kasus lain. Contohnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu kan gelombang juga nih. Gempa bumi. Dia merambat melalui apa ya? Mediumnya apa nih? Medium gempa bumi apa? Tanah, ya benar. Tanah. Good. Tanah, sir. Mungkin. Tanah apa lagi selain tanah? Gempa bumi bisa merambat tanah, Air. Kalau air misalnya, juga bisa. air kan. Air. Benar, air. Kan kalau misalnya Suara itu putus nih. Tanah, air, ada lagi bangunan gitu ya. Mungkin yang tinggal di Kalimantan belum pernah kali ngerasain gempa ya. Tapi yang tinggalnya di daerah Jawa, wah itu gempa. Wow. Oke, ini sifat yang pertama. Selanjutnya kita akan pelajari sifat yang kedua. Nah ini. Di sini ada yang sering di rumah sendirian ya? Di ruangan tertutup gitu ya. Atau di gor yang tertutup. Atau di gua. Ada yang pernah di gua? Wisata gitu ke gua mana? Nah, bagi kalian, misal di ruangan tertutup gitu ya, atau yang pernah wisata di gua, what will happen to your voice when you scream? Ketika di dalam gua. bergema. 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 Sip.
Apa yang kamu dengar ketika bergema? Bergema itu apa sih? Gema itu apa sih? Pantulan suara, Sir. Pantulan suara, exactly. Pantulan suara. Kenapa suaranya terpantul? Siapa yang memantulkan suaranya? Atau apa yang memantulkan suara ya? Ruangnya tadi ya, Sir? Ruangan. Lebih tepatnya bagian apa dari ruangan nih? Batu-batuan, Sir. Kan dia kan Batu-batuan. kayak yang shelter gitu, Sir. Yang di gua ya, Dinding. oke, batu-batuan. Ini kalau yang di gua. Kalau yang di rumah, apa nih yang memantulkan? Dindingnya. Iyalah, dinding ya. Dinding atau WC serai di tembok. WC. Ya, di WC kan. Nah, itu bisa tuh bergema juga tuh. Ada dinding-dindingnya. Sip. Sir, Nah, kenapa di WC bergema, Sir? Sedangkan kayak di kamar gitu, Sir, tapi kamarnya kecil seukuran WC nggak bergema. Sir. nah, apa bedanya kira-kira? Kalau di WC misalkan kayak pakai tembok beton bisa aja lah. Bisa. Nah, Kalau tergantung kayak- bahan berarti ya. Tergantung bahan dindingnya, Sir. Good. Apalagi ruangan yang kecil tapi suaranya nggak mantul apa? Kalian pernah ini nggak ngeband nggak? Pernah, Sir. Suaranya mantulnya banyak apa dikit? Atau maksudnya Sedikit. dikit kan? Nah, apa yang Itu ada membuat- peredam suaranya, Sir. Ada peredam Sir. suaranya. Ada peredamnya ya. Nah, kalau kalian lihat peredamnya itu kan di dinding-dinding. Dinding-dindingnya itu keras atau lunak atau gimana? Lunak. Yang bisa lebih mudah meredam. Nah, Sir, kayak busa itu deh juga ya. Nah, kayak busa. Nah, kayak gitu bisa. Jadi tergantung. Jadi kesimpulannya kenapa di kamar itu jarang atau tidak terjadi gema, sementara kalau di WC itu terjadi gema ya. Apa yang membedakan Kamar kira-kira? barang, Sir. Ada lemari, ada tilam. Nih, ada Kalau banyak kosong, barang di ruangan, gitu ya. Sip. Ada Mungkin lagi? faktor kalau dinding kan serata kan, Sir. Kalau Hmm. misalnya ke batuan kan posturnya nggak rata, mungkin bisa pengaruh juga, Sir. Oh gitu ya. Pengaruhnya lebih besar yang mana kira-kira? Bebatuan atau Yang dinding? batuan sih, Sir. Kenapa? Enggak, Ki? Deng. Dinding, Sir. Ya, Biasanya kalau kenapa? misalnya baru kayak gedung baru kan, Sir, kalau kita teriak tuh gema, Sir. Oh gitu ya. Iya. Berpengalaman nih Ki ini. Hmm. Kenapa ya kira-kira kalau bentuknya? Berarti yang beda apa tadi antara batu-batuan sama dinding? Postur dinding, Sir. Ya. Mungkin Bentuknya ya. iya. Mana yang lebih berliku-liku? Berliku-liku. Gua, Sir. Gua. Kalau berliku-liku berarti kalau suara kena, kemungkinannya kan bisa kemana-mana tuh. Bisa kembali ke telinga kita, atau bisa dipantulin ke dinding yang lain sehingga kita nggak mendengar. Gitu ya logikanya ya. Tapi kalau dinding cuma ada satu tuh permukaannya. Kalau dapat suara kita, ya baliknya ke telinga kita. Gitu ya, logiknya gitu ya. Nah, pemantulan ini adalah sifat yang kedua. Reflection. Sound wave can be reflected by dense material. Materi yang padat ya. Jadi makanya yang di tempat band, tempat ngeband itu bisa diredam dia pakai busa-busa gitu kan, karena dia nggak dense. Dia banyak ruangnya. Kalau dense kayak tembok, batu, dia bisa memantulkan. Gitu. Nah, sekarang berdasarkan dua sifat ini, nah, ada kasus nih yang hitam-hitam ini adalah tembok. Kira-kira antara yang berbaju hijau dengan yang berbaju merah, mana yang mendengar suara lebih keras? Merah. Merah, kenapa merah? Deket apa ini? Speakernya. Dekat speakernya, oke, karena dekat speakernya benar. Tapi kalau misalkan
jarak speakernya kalau diukur beneran, merah sama hijau dianggap sama nih jaraknya nih. Mana yang akan mendengar lebih keras? Merah, Sir. Kenapa? Karena Merah, yang hijau kan Ada Sir suaranya pembatasnya, mantul ke dinding. yang Sir. hijau. Oke, coba satu-satu ya. Iki dulu. Coba ulangi, Ki. Kenapa, Ki? Yang lebih keras ya, Sir, merah, Sir. Kalau Merah. hijau kan Sir suaranya mantul kan, Sir. Kalau di Oke, dinding. suaranya mantul. Kalau yang hijau, suara terpantul oleh dinding. Berarti yang lebih keras, yang merah gitu ya. Tadi kalau Hafi gimana, Hafi? Alasannya? Ada dinding ini Sir, jadi yang hijau ini nggak terlalu keras. Yang hijau nggak terlalu keras karena ada dinding ya. Berarti sama ya. Berarti dinding ini bisa memantulkan suara. Memantulkan suara. Arahnya itu juga Sir, arahnya itu Sir. Gimana? Speakernya aja Sir, arahnya ke warna merah. Wah, itu juga argumen yang benar. Kalau misal, tapi nih, bener ya, yang bilang mana bener, kalau speakernya ngadep yang merah ya otomatis lah yang merah lebih keras kan. Tapi kalau misal nih, speakernya diarahkan ke arah kita, ke depan, bukan ke samping. Kira-kira mana yang lebih keras, Lana? Tetap merah sih Sir. Tetap merah, alasannya? Letaknya kan Sir, letak speakernya di ruangan yang merah Sir. Jadi Sir Ya. otomatis satu ruangan merah itu Sir yang penuh suara Sir. Yang penuh suara. Apa yang menyebabkan Sir. ruangan merah? Oh ya. Kenapa ya? Sir. Ya. Kalau soundnya hadap kita, kita yang paling keras suaranya. Oh ya? Apakah pasti begitu? Oh ya bener, maksudnya logika yang bener kan? Apakah pasti begitu? Misal nih, Tapi kenapa, nih. Sir? Saya mau bertanya, Sir. Iya, kenapa? Biasanya yang ada model di dekat yang ke dinding gitu, Sir, speaker supaya nyaring. Iya, Ada kan di telungkupnya gitu. Itu mantul nggak Sir? iya mantul kan? Diampakan ke dinding supaya Suaranya lebih Atau- nyaring. mantul. Atau HP disimpan dalam gelas, Sir. Ya, gitu-gitu, Sir. Wih. Lebih nyaring suaranya, Sir. Atau laci. Iya. Oke, Simpan nanti di kita ruang bahas terbuka. itu. Sekarang saya tertarik sama yang tadi yang dibahas oleh Ian ya. Kalau ngadep ke kita, Serai, kita yang mendengar lebih keras, apakah selalu begitu? Menurut Enggak kalian juga, gimana? Sir. Enggak juga. Apa yang membuat enggak? Atau apa yang membuat iya? Karena tertutup HP, Sir. Tertutup HP. Layarnya ya. Oke, bisa. Tapi bukan itu ya. Misalkan di ruangan nih, misal ya speaker asli lah, speaker asli. Ada 2 orang yang di samping speaker, kita yang di depannya nih. Oh ini dijawab nih Hafi nih lewat chat. Jarak. Gimana tuh pengaruh jarak Hafi? Semakin jauh Sir, semakin hilang suaranya. Makin jauh makin hilang Nggak kedengaran. suaranya. Jadi pada kondisi apa? Gelombangnya makin rendah. Good point. Pada kondisi apa speaker yang menghadap kita akan lebih keras terdengarnya dibandingkan 2 orang yang di samping? Pada Jarak kondisi- yang dekat mungkin Sir. Taruh di telinga, Sir. Taruh di telinga. jarak yang dekat. Taruh di Iya. telinga. Oh, Fadil pernah nyoba ya? Supaya nyaring kan, Sir? Oh, iya. Tempelin di telinga. Oh. Bisa nanti dicoba ya. Itu bener juga karena jaraknya makin rendah juga. Ide yang bagus Fadil. Silakan dicoba nanti. Oke, tentang masalah tadi. Tadi kenapa? Ada speaker yang diletakkan di tadi mana nih? Iki, halo Iki. Tadi gimana Ki? Apa, Sir? Yang speaker diletakkan di mana tadi? Atau HP di laci atau apa? Kenapa? Supaya lebih keras? Ya. Kalau menurutmu itu kenapa Ki? Kenapa kalau diletakkan di laci itu jadi terdengar lebih keras? Kok di laci atau di gelas kan, Sir, itu kan menggema, Sir, suaranya, Sir. Mantul.
makanya dia makin nyaring. Oh gitu ya. Makin Iya. nyaring. Oke, boleh. Tapi itu sebenarnya nanti bisa dijelaskan dengan sifat yang selanjutnya. Speaker alami, sir. Nggak di pertemuan ini, tapi ada nanti. Kapan ketika suara itu bisa saling menghilangkan, kapan kedua suara bisa saling mengeraskan. Nanti ya, next meeting ya. Stay tune. Stay tune. Speaker alami, sir. Speaker alami. Iya kan? Nggak Emang- pakai listrik. HP kan pakai listrik. Enggak, kalau misalnya, aduh nggak jadi. Oke. Nggak jadi, Ki. Oh ya udah. Jadi, Oke, siapkan. Sekarang ya, dengan Misternya mempelajari nggak connect. kedua sifat tadi, dari kedua sifat tadi yaitu merambat dan memantul, siapkan buku catatan kalian. Nanti dikumpul di GC ya. Yang perlu kalian bahas adalah ini. Hubungkan dengan pemantulan dan perambatan gelombang bunyi. Mengapa toa masjid biasanya ditaruh di luar dan di sebelah atas? Silakan Mister kasih waktu. Mister kasih waktu 5 menit ya. Nanti saya pengen beberapa dari kalian share alasan kalian. 5 menit dimulai dari sekarang. Tulis di buku catatan kalian. Jelaskan dengan perambatan, pemantulan, dengan kalimat sebagus kalian, argumen selengkap kalian, argumen selengkap mungkin yang bisa kalian gunakan, dan hubungkan sedekat mungkin dengan sifat perambatan dan pemantulan gelombang bunyi. Nanti akan saya panggil ya untuk sharing ya. Tersisa 3 menit, silakan ditulis jawabannya. Nanti untuk diupload di GC. Three minutes left. Oke, pertanyaannya adalah mengapa toa masjid diletakkan di atas dan di luar ya? Nah, kenapa diletakkan di atas dan di sebelah luar? One and a half minutes. 1,5 menit lagi.
Oke, time's up. Sekarang Mister panggil ya. Mister panggil. Mister tawarkan dulu. Siapa nih yang mau sharing? Untuk share your thought. Ada yang mau sharing? Mengapa toa masjid diletakkannya di atas dan di luar? Hanif, wanna share? Boleh dikit, Sir. Oh, silakan Hanif. Kenapa toa masjid diletakkan di atas dan di luar? Pertama, diletakkan di atas karena apa? Perambatan atau suaranya tuh bakalan jangkauannya luas, Sir. Jauh. Karena letaknya di atas. Kalau dari taruh di mungkin kalau di dinding atau di bawah itu bisa, kalau posisi masjidnya berada di tengah-tengah rumahan itu dia bisa apa, kepantul pasti karena ketutup sama rumah samping kiri samping kanannya. Nah sedangkan kalau di atas kan dia apa, buat ketutup itu lebih kecil itunya karena dia lebih tinggi pasti. Nah terus kenapa kalau ditaruh di luar, ya itu tadi pasti perambatannya bakalan lebih jauh, lebih luas dibanding ditaruh di dalam. Itu, Sir. Oke, sip. Thank you. Yes. Kalau di luar, jangkauannya juga ya alasannya ya. Dibandingkan di dalam. Thank you, Hanif. Ada yang mau sharing lagi? Mungkin menambahkan punya Hanif? Ini udah benar yang disebutkan Hanif. Good job. Thank you, Hanif. Ada yang mau sharing lagi? Biar aing Sir. Oh ya, Lana. Silakan Lana. Kalau saya sudah mengapa toa masjid itu diletakkan di atas Sir? Karena agar suaranya Sir yang dihasilkan itu lebih keras dan menyebar ke lingkungan Sir dan didengar oleh masyarakat Sir. Kalau di dalam Sir suaranya Sir hanya terdengar kecil dan suaranya itu kan memantul Sir. Jadi suara itu terdengar hanya di lingkungan masjidnya aja Sir, ada ke lingkungan jauh-jauh Sir. Nah, Oke. Sir. Sip. Kalau di dalam masjid, yang terdengar adalah area masjid saja. Kalau di luar, terdengarnya bisa luas. Sip. Jangkauannya lebih jauh. Intinya Sir sama-sama nyaring Sir. Iya, terus kalau sama-sama nyaring kenapa harus di luar ya? Kalau Iki gimana Iki? Iki gimana Iki? Udah terjawab semuanya Sir. Oh, udah terjawab ya? Iya. Oke, sip. Thank you. Kita lihat next question-nya apa nih. Kalau jawaban ini Ki. Nah, Ki. Dari pertanyaan ini Ki. Kalau penghambatannya di luar nggak ada Sir. Soalnya plong kan Sir. Soalnya plong di luar. Kalau di dalam? Di dalam kan hambatannya dinding-dinding dan tembok-tembok loh Sir. Oh, dinding-dinding dan tembok-tembok ya. Oke. Atau tembok. Sip, good job. Ada lagi yang mau nambahin? Ini jawabannya udah bagus-bagus. Tapi mungkin ada dari kalian yang bisa menambahkan gitu. Biar lebih mantul lagi. Nothing? No more? Oke, kalau nggak ada, selesai sudah materi kita hari ini. Tumben ya, cepet ya. Kita bisa sampai cuma 36 menit. Any question? Oh, ini ada pertanyaan ya di chat. Ini pertanyaannya cukup out of the box. Pertanyaannya adalah, kenapa toa dibuat desainnya mana ya?
Kenapa toa dibikin melebar? Ada yang punya ide kenapa toa dibikin melebar ya? Kenapa nggak menciut? Semakin lebar semakin bagus, Sir. Kenapa Ki? Kalau Semakin semakin lebar semakin nyaring, Sir. makin nyaring ya, oke. Iya, ibaratnya Sir, corong kan, Sir. Corong yang buat air, Sir. Iya. Kalau yang kecil kan kita teriak kan suaranya kecil. Kalau kita pakai corong kayak gitu, Sir, konsepnya, Sir. Oh, corong ya. Trompet gitu, Nah, Sir. iya, Sir. Oke, ada lagi? Kalau ujungnya kecil suaranya Adil. Oh, Nah, oke Hanif, gitu. ya. Berarti Sir, Hanif dulu. Coba gimana nih? Lana, Sir. Saya sudah. Oh, Lana. Saya sudah. Lanan. Oh ya, silakan Lana. lanjutin sering. Sudah. Hah? Sudah terjawab aja nih Loh. soal. Enggak. Tadi saya dengar kata-kata trompet itu loh. Gimana coba? Aduh, suaranya putus-putus Lana. Suaranya putus-putus. Bentar. Istirahat dulu. Saya sandat kan nih? Udah lancar. Sekarang, yuk ulangi lagi. Lana. Udah terjawab, Sir. Loh, saya belum dengar tadi. Coba diulangi dong. Udah, udah di Hanif tadi, Sir. Oh, udah di Hanif. Nih, tolong ulangi nih. Tadi suara Mister keputus nih. Saya jelasin yang trompet tadi, Sir. Iya, gimana trompet? Trompet. Ya, kalau trompet kalau ujungnya kecil tuh suaranya kayak cempreng gitu, kecil. Nah, kalau ujungnya dibuat melebar, suaranya bakalan lebih nyaring sama ngebas gitu, Sir. Oh, lebih nyaring, lebih ngebas ya. Oke, jadi jawabannya gitu ya. Setuju dengan hal itu. Mungkin Mister akan menambahkan dikit di aspek fisikanya. Kenapa? Di desainnya trompet, toa, terus suara-suara pembesar suara yang lain. Aduh, ini kenapa nih? Salah pencet, sorry. Kenapa alat-alat suara yang lain itu dibuatnya melebar? Yang pertama gini, ini dari segi fisika ya. Pertama adalah, ini ada yang namanya sistem konversi suara. Kalau dari toa ya, kan gini. Suara manusia nih, bibir manusia, teriak. Gimana sih ya ini? Teriak gitu ya. Mikrofon, suaranya ini diubah dulu nih jadi listrik. Awalnya cuma segini nih suaranya. Intensitas suara namanya. Intensitas suaranya cuma segini nih. Direkam, di mic, ditransfer, ditambah energi. Pas di ampli itu ditambah energi dari listrik. Energinya semuanya diubah ke suara, keluarlah toa. Kenapa toa dibuatnya melebar? Karena ketika suara yang keluar dari toa ini, nanti dia akan memiliki intensitas yang besar. Jadi makin besar intensitasnya, diperlukan toa yang lebih lebar lagi. Biar suaranya tidak habis memantul di sini nih. Nah, biar dia keluar, plong. Ya. Kayak gitu. Itu penjelasan secara fisikanya ya. Begitu juga dengan trompet yang tadi, sama juga, biar dia makin melebar. Kalau dibuatnya mengecil, akibatnya apa kalau dibuatnya mengecil? Kalian tahu knalpot? Kalau knalpot, itu kan ujungnya kecil tuh. Ya. Tapi tergantung motornya, Sir. Kalau motornya besar, Sir, nyaring, Sir. Oh iya, ya pasti. Ya, Kan tergantung sumber. Ya tergantungnya saya. Tergantung sumber. Cuman gini, dibandinginnya gini. Bandinginnya adalah mesinnya sama, knalpotnya satu, misal diketok ya, diketok tuh apa ya? Dipotong supaya lubangnya banyak lagi,
supaya lubangnya gede dibandingkan dengan yang lubangnya kecil. Mana yang Gede hancur, suaranya lebih menggelegar? Ya kan yang gede kan. Nah itu. Kenapa? Karena di dalam sini mantul nggak hilang, tersebar. Tapi kalau di sini, kalau yang menciut ya, ini gambarnya menciut, misalnya gini. Oh, keluarnya kada sekalian gitu kan, Sir? Iya, nggak Mantri. sekalian, ini mantul sini dulu nih, ting, habis energinya, baru keluarnya dikit gitu. Itu. Ada lagi Tergantung, yang mau Sir. ditanyakan? Gimana Ki? Tergantung, Sir. Oh iya, gimana? Tergantung apa lagi nih? Motor ereking kan, Sir, kecil, Sir. Knalpotnya, Iya. Sir. Kok nyaring, Sir? Oh, itu kan mesin erekingnya emang dahsyat gitu loh. Atau Tosa atau Tosa Laundry, Sir. Coba ereking ya, Ki. Laundry. Ki, coba ereking ya. Knalpot normal. Gak usah jauh-jauh aja, Sir. Gimana? Tosa yang di asrama, Sir. Tosa. Kok Oh nyaring, itu. Sir? Oh ya kan mesin Tosa. Coba Tosa itu knalpotnya diganti yang terbuka lebar. Mana yang bakal lebih nyaring? Nah gitu. Kan ini kan kita bicara mesinnya sama nih. Tapi desain ininya dari suaranya. Gimana Ki menurutmu Ki? Kalau Tosanya itu knalpotnya diganti yang lubangnya gede. Wah, gelegar, Sir. Nah kan makin gelegar. Gitu. Jadi makanya Toa sama prinsipnya kayak tadi, biar tidak memantul-mantul di dalam suaranya. Kalau mantul-mantul di dalam akibatnya apa? Lama-lama hilang. Energinya habis. Jadi biar plong gitu. Kalau tadi siapa yang bilang plong tadi ya? Nah, itu ya. Oke, mungkin sekian dulu kita cukupkan. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada yang mau dibahas. Kita akan lanjutkan sifat-sifat berikutnya. Masih tetap gelombang suara, tetap gelombang bunyi di minggu depan. Oh, ini nggak ada hostnya ya. Saya screenshot dulu ya. Wah, tadi siapa yang berangkatnya paling awal ya? Ya, yang hadir nih. Semuanya, Sir, on time semua, Sir. Ya, saya hitung on time semua deh, karena nggak ada hostnya nih. Thank you ya, thank you. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you for the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, sir. Sir. Jangan lupa Sir. nanti diupload di GC ya, yang tadi kalian tulis ya.